Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang kami hormati dan muliakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Haris SPD, salah seorang mahasiswa PPG, Pendidikan Profesi Guru, batch 1 tahun 2025. Mata pelajaran fikih di LPTK IAIN Ambon. Saya juga merupakan seorang guru di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melakukan proses pembelajaran dan mengambil video pembelajaran sebagai tugas UKIN. Mohon arahan, bimbingan, masukan dan kritikan dari Bapak Ibu dosen sebagai bahan perbaikan dan evaluasi kami ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik, luar biasa ya. Untuk lebih berkahnya pelajaran kita di pagi hari ini, sebagaimana biasa kita awali dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Siapa yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah, berarti hanya 2 orang tidak hadir, alasannya karena sakit. Baik, saya mau periksa dulu kondisi kebersihannya. Siapa yang piket hari ini? Ya. Alhamdulillah, ini luar biasa, ruangan kelasnya bersih dan pakaiannya juga rapi-rapi hari ini. Mudah-mudahan ya seterusnya suasananya seperti ini ya. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan ini ya, kita akan belajar tentang pembunuhan dalam Islam. Tujuannya adalah agar kita bisa memahami masalah pembunuhan dalam Islam, karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Nanti kita juga akan memahami tentang macam-macam pembunuhan serta konsekuensinya, ya. Sehingga anak-anak sekalian nanti bisa dalam kehidupannya menghindari perbuatan yang dilarang ini, ya. Tidak melakukan tindakan pembunuhan dan berusaha ya untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya pembunuhan ini. Saya ingin bertanya dulu sebelum masuk atau sebelum saya jelaskan materinya, ya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah semua pembunuhan ya dianggap sama dalam Islam? Tidak. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ya jika seorang tidak berniat membunuh tetapi akibat perbuatannya seseorang meninggal dunia, apakah dia tetap berdosa? Tidak. Ya. Jadi dia tidak. Mengapa Islam memberikan hukuman berat terhadap pembunuhan? Apa tujuannya? Agar membuat pelaku jerat. Ya, berat agar membuat pelaku itu jerat, atau agar orang takut untuk melakukan pembunuhan. Akhir, ya.
apakah kisos itu merupakan balasan yang sepadan yang bertujuan sebagai bentuk balas dendam? Nah, sekarang bisa lihat di slide yang sudah saya tampilkan di depan. Kita akan mengenal tentang apa itu pembunuhan, ya. Kalau secara praktek semua kalian sudah mengetahui dan memahami apa itu pembunuhan, ya. Pembunuhan dalam istilah fikih itu disebut dengan al-qatlu, ya. Ingat, disebut dengan al-qatlu. Secara bahasa al-qatlu itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah al-qatlu itu adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan, ya, atau alat yang tidak mematikan. Baik, sampai di sini sudah paham tentang al-qatlu. Intinya al-qatlu itu adalah upaya atau perbuatan seseorang yang menyebabkan orang lain itu meninggal dunia. Dengan cara apapun, disengaja atau tidak, itu masuk dalam kategori pembunuhan. Yang penting ada korban yang hilang nyawa. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mengenal atau memahami tentang dalil. Kalau tadi di awal sudah saya katakan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang haram dalam Islam. Karena tidak ada satu orang pun yang punya hak menghilangkan nyawa orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya dari Al-Qur'an? Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi." Dan janganlah kalian membunuh jiwa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya, melainkan dengan satu alasan yang benar. Jadi, ya, namun pada ayat ini disebutkan, ya, illa bil haqqi, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Apa kira-kira alasan yang benar yang membolehkan nyawa seseorang itu bisa dihilangkan atau seseorang bisa dibunuh? Ada yang tahu? Ya, membela diri, gitu. Apalagi? Ya, baik, ya. Di antara perkara yang nyawa seseorang itu boleh dihilangkan atau dibenarkan dalam Islam, yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu seorang yang membunuh maka halal darahnya untuk dibunuh. Itulah yang disebut dengan qisas. Beberapa alasan yang membolehkan seorang hakim bisa menghilangkan nyawa orang. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal macam-macam pembunuhan. Penting untuk kita pahami agar kita bisa mengetahui status pembunuhan yang dia lakukan itu apa. Yang kedua, untuk kita memahami hukuman yang tepat itu apa. Sebab kalau salah kita memahami jenis pembunuhannya, maka salah juga dalam menetapkan jenis hukumannya. Pembunuhan yang pertama adalah pembunuhan disengaja atau dikenal dengan qatlul amdi. Pembunuhan disengaja, ya. Pembunuhan disengaja ini adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan alat yang bisa mematikan, baik yang melukai atau yang memberatkan. Contoh alat yang melukai itu seperti pisau, senapan, ya, tombak. Yang memberatkan itu misalnya benda yang tumpul. Mau batu misalnya atau kayu besar dipukul kepalanya, ya. Nah, itu kan dia bukan benda tajam dia. Benda tumpul, tetapi kalau dipakai untuk pukul kepalanya, maka ya orang bisa mati, bisa meninggal. Jadi pembunuhan disengaja itu, anak-anak sekalian, adalah ada syaratnya. Yang pertama harus diawali dengan niat.
ada niat, ada rencana, ada keinginan dia untuk membunuh orang lain. Lalu yang kedua, menggunakan alat itu biasanya mematikan. Baik itu alat yang tajam maupun alat yang tumpul. Dan lalu yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Ya. Pembunuhan seperti sengaja ini adalah perbedaannya dengan yang sengaja. Kalau yang sengaja tadi ada niat, ada alat, sedangkan yang seperti sengaja ini adalah dia punya niat melakukan sesuatu kepada seseorang atau kepada korban, namun tidak ada niat membunuh. Saya ulangi ya. Dia punya niat melakukan sesuatu kepada korbannya, tetapi nggak ada niat dia untuk membunuh. Seperti ya guru melempar spidol, ya, kemudian kena pelipisnya berdarah dan darahnya biasa kalau di kepala darah yang keluar itu banyak biasanya. Luka dikit tapi darah yang keluar banyak. Nah karena banyak darah yang keluar menyebabkan dia meninggal. Selanjutnya. Ya, kita akan berdiskusi. Ya, saya akan bagikan lembar kerjanya. Ya, ada format, ada beberapa poin nanti yang akan didiskusikan. Kita bagi kelompok dulu ya anak-anak. Ya, baik. Saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Kita hitung dulu 1 sampai 4 duduk sesuai dengan kelompok angkanya. Ya, coba hitung dulu. Hitung. 1, 2, 3, 4. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan. Apa yang perlu didiskusikan ya? Mana lembaran yang saya bagikan tadi? Nah, di lembaran ini nanti silakan kalian bahas satu persatu, ya, diskusikan. Kemudian jawabannya nanti ditulis, hasilnya itu nanti akan dipresentasikan kurang lebih 3 menit di depan. Dan jangan lupa siapkan juga nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di kelompok lain. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Nanti di tabel ini ya, di tabel ini kan cuma satu nih, hanya contoh saja. Nanti tabelnya tuh 3, sesuai dengan 3 jenis pembunuhan itu. Pinjam sebentar lembaran ini, Rasti ya. Nah, ini nanti tabelnya ada 3 ya, 3 kolom. Oh ya itu bagus, tabelnya seperti itu nanti ya, dan nanti dipresentasikan. Di depan. Waktu yang disediakan untuk berdiskusi, saya minta di setiap kelompok mengutus 1 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kalau sudah siap, saya akan panggil satu persatu dari keempat kelompok ini ya untuk maju ke depan. Saya minta kelompok 1 duluan untuk maju. Mohon kepada semua yang kelompok lain untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan
dari hasil diskusi oleh kelompok 1. Kepada anggota kelompok 1 atau perwakilannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasi Prisawati, utusan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan yang telah kami diskusikan tadi. 1. Pembunuhan disengaja adalah pembunuhan yang sudah diniatkan dan menggunakan benda yang sudah biasa digunakan untuk membunuh. Sedangkan pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang tidak diniatkan dan tidak menggunakan alat yang tidak bisa digunakan untuk membunuh. Sedangkan pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat melakukan kejahatan sama seseorang. Namun karena salah sasaran maka seseorang terbunuh. Sanksi pembunuhan semi sengaja dia 100 unta, tidak disengaja juga dia 100 unta. Tetapi jenis unta semi sengaja sama tidak disengaja itu berbeda. Berbeda maksudnya jenis semi sengaja itu sama saja 100 unta tapi jenis untanya itu berbeda. Yang ketiga, dampak buruk pembunuhan adalah bisa merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri maksudnya adalah mengalami penyesalan, tekanan mental atau bahkan gangguan jiwa. Sedangkan merugikan orang lain bisa membuat mereka kehilangan orang-orang tercinta atau orang tersayang mereka. Keempat, hukuman tegas dari adil terhadap pelaku pembunuhan seperti kisos atau penjara berat dapat menjadi efek jera bagi pelaku pembunuhan dan juga orang yang melihat itu agar mereka tidak melakukan pembunuhan. Mungkin sampai sini saja presentasi yang bisa saya bawakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Dari kelompok lain. Oh iya, dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Siapa ini namanya? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Apakah pendidikan agama bisa mencegah atau meminimalisir pembunuhan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Insya Allah bisa. Dengan pendidikan, karakter dan nilai agama seseorang akan takut melanggar larangan Allah. Berarti bisa ya kalau orang taat gitu ya. Ya. Nah, kalau orang taat beragama dia tidak akan mungkin namanya orang taat gitu ya. Kalau dia masih membunuh berarti sedang tidak taat. Luar biasa ya hasil diskusi atau presentasi dari kelompok 1. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anand Madina sebagai perwakilan dari kelompok 2. Dampak hukum mendapatkan sanksi pidana berat. Sanksi ya. Mendapatkan sanksi pidana berat, yaitu pelaku dapat dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup atau hukuman berat lainnya tergantung hukum negara, dan menanggung jawabkan perbuatannya di akhirat dan di dunia. Di Islam, pembunuh bisa dikenai kisos, hukuman setimpal atau diat, denda berupa harta. Yang pertama, dampak agama dan spiritual, yaitu dapat menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuh termasuk dosa besar dan yang melakukannya itu diberi ancaman neraka. Bagi dampak sosialnya, dapat menimbulkan balas dendam atau konflik berkepanjangan dan dapat juga menghancurkan tatanan masyarakat. Poin yang terakhir yaitu langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Yang pertama, penanaman nilai agama dan moral. Dengan melakukan penanaman nilai agama dan moral dengan cara menanamkan nilai bahwa nyawa manusia itu suci dan hanya Allah lah yang berhak untuk mencabutnya.
menguatkan kesadaran dosa besar bagi yang membunuh, dan membangun karakter empati dan kasih sayang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup presentasi ini, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdiskusi ya. Kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Bagaimana yel-yel semangatnya? Ini biar kita tidak tegang, kayaknya tadi agak tegang sedikit. Sekarang otaknya biar rileks sedikit ya. Suasananya juga tidak terlalu tegang kayak tadi. Perhatikan bagaimana semangat kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya. Sekarang saya coba untuk tes konsentrasi dulu, ya. Tes konsentrasinya, ya. Apakah ya masih fokus atau tidak? Maka perhatikan, ikuti ya perintah saya, jangan ikuti gerakan saya. Siap? Semua angkat tangan kanan, tangan kiri, turunkan. Ya. Pegang tangan kiri. Ya. Pegang mata, telinga, hidung, pipi, kepala, dagu. Ayo, siapa yang dagunya pindah ke atas? Ada yang dagunya pindah ke atas? Iya. Iya. Masih kurang fokus ya. Baik, saya minta semua untuk berdiri. Ya. Kita akan melakukan ice breaking ini untuk mencairkan suasana, menghilangkan ketegangan dan mengusir rasa bosan dan ngantuk. Ya. Saya mau tes keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Perhatikan tangan posisinya seperti ini. Lalu dibalik. Setelah itu dikepal dua-duanya. Hitungan 1, buka ibu jari tangan kanan. Bisa? Bersamaan dengan kelingking tangan kiri. Dan diarahkan atau miringkan ke kanan. 1. Ke kanan ya. 1. Nah, begitu hitungan 2 dibalik. Ya, jarinya juga dibalik, dirubah. 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, kalau yang tidak bisa berarti kurang seimbang antara otak kanan dan otak kirinya. Perhatian ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nanti kalau mau seimbang, salah satu latihan sederhananya seperti itu. Ya, nanti sampai di kamar silakan dilakukan. Untuk melatih keseimbangan. Baik, yang terakhir ice breaking-nya. Ya. Gajah itu besar atau kecil? Besar. Nah, kalau gerakannya besar ya, Gini, besar. Nah, semut besar atau kecil? Sedangkan simbolnya mungkin begini ya atau begini ya, kecil. Ini menunjukkan dia kecil. Kalau saya bilang gajah, maka kalian bilang besar, kemudian gerakannya besar. Paham? Saya ulangi, gajah besar. Kecil? Semut kecil. Kita ulangi, gajah besar. Semut kecil. Nah, kalau ini masih normal. Iya. Nah, sekarang kita tidak bisa merubah fakta. Faktanya gajah itu besar dan semut itu kecil. Maka nanti kalau saya sebut gajah, kalian wajib mengatakan besar. Besar. Tapi gerakannya kecil. Paham? Kalau saya sebut semut, wajib bilang kecil karena faktanya memang kecil.
tapi gerakannya besar, berlawanan. Kita coba ya. Ya. Gajah. Nah. Semut. Kecil. Gajah. Semut. Hampir di penghujung pelajaran kita, ya. Sekarang kita coba akan simpulkan dulu beberapa poin yang tadi kita pelajari dari awal, kemudian juga saat diskusi. Mohon diperhatikan kesimpulannya, perhatikannya. Yang pertama, pembunuhan itu hukumnya apa? Haram. Ingat, pembunuhan itu hukumnya haram. Ada nggak pembunuhan yang dibolehkan? Ada. Seperti kisos. Yang kedua, orang yang yang sudah menikah kemudian berzina, atau yang ketiga orang yang murtad, maka itu boleh dibunuh. Baik, pembunuhan dalam Islam itu ada berapa macam? Ada 3 ya. Yang pertama disengaja, yang kedua semi-sengaja, yang ketiga tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Baik. Hukuman bagi pembunuh dengan sengaja diapakan? Dikisos, ya, dikisos atau dibunuh. Kalau keluarga memaafkannya, maka dia membayar dia. Dan juga nanti ada kafaratnya. Sedangkan pembunuhan tidak semi sengaja dengan tidak sengaja, hukumannya apa? Membayar diat. Diat itu artinya apa? Denda. Apa dendanya? Bagus. Dendanya adalah 100 ekor unta. Sama nggak antara diat diat untuk pelaku pembunuhan seperti sengaja dengan pembunuhan tidak sengaja? Beda ya. Tapi jumlahnya sama. Jenis untanya saja yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah pembunuhan itu memiliki dampak yang sangat buruk. Baik bagi pelakunya, mungkin nanti dia akan depresi, dia akan dihukum, ya, dia akan kehilangan pekerjaan, dia akan dibenci oleh banyak orang, hidupnya mungkin tidak tenang. Itu dampaknya untuk pribadi. Kemudian dampak dari sisi spiritualnya bahwa pelakunya itu berdosa dan nanti diancam dengan neraka. Dampak sosialnya apa? Bisa menimbulkan konflik dan permusuhan. Ya, hampir tidak ada ya pelaku pembunuhan itu tidak dibenci oleh keluarga korban, ya kan? Ya, dibenci. Dan kadang itu bisa memicu pertikaian ya dan permusuhan bukan saja antara dua keluarga. Kalau pelakunya itu adalah kampungnya berbeda, bisa saja antar kampung. Apalagi di daerah kita, daerah yang rawan sekali konflik antar keluarga, konflik antar kampung. Ya, itu rawan sekali di Bima. Maka dampak sosial bagi perbuatan membunuh ini sangat-sangat besar. Ya. Baik, lalu apa langkah konkretnya yang tadi sudah didiskusikannya? Di antara yang bisa saya tangkap dari hasil diskusi tadi, yang pertama adalah penanaman karakter dan nilai agama. Orang kalau sudah taat beragama, maka ya kecil sekali kemungkinan dia melakukan perbuatan membunuh. Ya. Kemudian pendidikan keluarganya, ya, menghindari kekerasan di lingkungan keluarga. Sebab nanti kalau di lingkungan keluarga sudah terbiasa dengan kekerasan, maka kebiasaan itu akan dibawa keluar di lingkungan masyarakat. Maka ini penting ya, penanaman nilai agama, nilai karakter, kemudian menyadarkan tentang konsekuensi hukum bagi pelakunya. Baik, sekarang saya akan silakan kalian siapkan lembaran kosong dari bukunya. Nanti pilihannya itu A-nya adalah pembunuhan dengan sengaja, B pembunuhan seperti sengaja, C pembunuhan tidak sengaja ya. Kalian cukup menulis A, B, atau C dari setiap contoh kasus. Ini untuk mengevaluasi ya dan memperdalam pemahaman kalian terhadap materi tadi. Baik. Contoh kasus pertama,
adalah Udin dan Jaka bertengkar di pasar, ya, karena utang. Lalu Udin ya mengambil pisau dari si tukang buah dan menusuk dadanya si Jaka. Ya. Kemudian Jaka tersungkur dan dilarikan ke rumah sakit, tapi di tengah jalan dia meninggal dunia. Nah, perbuatan Udin ini adalah perbuatan membunuh. Pertanyaannya, apakah jenis pembunuhan yang dilakukan oleh Udin? Silakan ditulis A atau B atau C sesuai dengan jenis pembunuhan ini. Kasus yang kedua, ya. Ali melempar mangga, kemudian batu mengenai si Ahmad. Ahmad pun meninggal karena terkena batu. Apakah jenis pembunuhan yang dilakukan oleh Ali? Apakah dia A, B atau C? Silakan. Sudah? Baik. Ketiga. Ya, yang ketiga Said, ya, sebagai seorang guru, dia menghukum salah seorang muridnya bernama Fikri karena suka membuat keributan di kelas. Perbuatan Fikri ini bukan hanya sekali dua kali. Hampir di setiap jam, setiap pertemuan, dia selalu bikin gaduh dan mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung. Guru telah memanggilnya, guru telah memberikan peringatan. Namun karena sering, ya, guru tidak bisa menahan emosinya, mengambil sebuah benda kecil dan melemparkannya tepat mengenai pelipisnya si Fikri tadi. Kemudian pelipis Fikri berdarah, luka dan berdarah, darah yang keluar banyak, dan itu menjadi sebab dia meninggal. Guru tadi, ya, jelas dia melakukan pembunuhan. Pertanyaannya, apakah jenis pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Said tadi? Kemudian ada pertanyaan, saya tampilkan di layar, di slide. Perhatikan. Pembunuhan, langsung dijawab ya. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan alat yang mematikan disebut dengan A, khata atau tersalah, B, syibhul amdi atau seperti sengaja, C, qatlul amdi atau sengaja, D, diat. Jawab di kertas. Silakan dijawab di kertas. Soal kedua. Seorang membunuh orang lain tanpa sengaja karena kecelakaan lalu lintas, ya. Maka ini masuk kategori pembunuhan dengan niat, pembunuhan khata, pembunuhan syibhul amdi, pembunuhan yang boleh. Pembunuhan yang tidak termasuk pembunuhan. Ya, silakan langsung dijawab, ya. Saya tidak ulangi, ini bisa dilihat di depan. Ya. Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja dalam Islam disebut dengan A, qiyas, B, qisos, C, diyat, D, kafarat, E, dam. Ya, silakan ditulis jawabannya. Yang keempat, jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukum qisos dapat diganti dengan A, qiyas, B, qisos, C, diyat, D, kafarat, E, dam. Jadi keluarga memaafkannya, sehingga qisos itu diganti dengan, ya, silakan diganti dengan A, B, C, D atau E. Terakhir, hikmah larangan membunuh. Berikut hikmah larangan membunuh kecuali A, menjaga jiwa, B, menjaga perdamaian, C, menghadirkan ketenangan, D, menghindari permusuhan, E, memperbanyak jumlah penduduk. Ya, ini hikmahnya. Tujuan kenapa sih dilarang membunuh itu? Ya, yang pertama, kecuali ya, yang tidak termasuk berarti ya. Kemudian lembar evaluasi diri yang sudah saya bagikan juga nanti bisa diisi dan dikumpulkan di akhir pelajaran. Baik, ada yang mau bertanya? Apakah semua materi ini sudah jelas? Ya, sudah. Alhamdulillah. Baik, kita tutup pembelajaran kita
pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.